Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih tetap bab 1, yaitu penjualan kredit memakai angsuran. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan menjelaskan tentang soal yang kemarin. Tapi sebelum menjelaskan soal yang kemarin, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, ya kan, untuk giveaway yang kedua, Bapak mohon maaf belum diisi pulsanya. Nanti diisi pulsanya atau pemberian hadiah giveaway-nya nanti pas kalian sudah masuk sekolah. Ada rencana nanti tanggal 5 kalian masuk sekolah. Itu baru wacana ya. Kalau ternyata wacananya salah, ya nanti Bapak akan kasih informasi lebih lanjut tentang pemberian giveaway-nya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak mohon maaf, minggu kemarin tidak melakukan upload video pembelajaran karena ada kesibukan, ada urusan yang urgen ya, tidak bisa diganggu gugat. Selanjutnya Bapak mohon maaf, Bapak upload video pembelajarannya atau merekam video pembelajarannya di kantor Bapak sendiri. Kebetulan kantor Bapak itu dekat jalan ya, pinggir jalan. Jadinya ada terdengar suara motor, suara mobil. Bapak mohon maaf ya. Bapak berusaha mengencangkan suaranya ya. Dan mohon maaf, ini Bapak bukan marah-marah ya, karena Bapak gak mau suara Bapak terhalang atau tidak terdengar karena ada suara yang di jalan ya, suara kendaraan. Bapak harapkan kalian kalau bisa itu menggunakan headphone ya, menggunakan headphone untuk bisa mendengarkan suara Bapak dan sambil melihat handphone kalian. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin banyak salahnya juga nggak tahu Bapak harus bagaimana lagi. Mungkin kalian tidak mendengarkan video pembelajaran Bapak ya, karena mungkin durasinya panjang ya. Memang kalau yang namanya akuntansi itu prakteknya itu durasinya panjang ya, gitu. Durasinya memang panjang, harus praktek, harus pelan-pelan ya, gitu. Harus pelan-pelan, harus step by step supaya kalian paham dan mengerti. Itu harapan Bapak. Kenapa seperti itu? Karena Bapak sudah tahu kualitas kalian ya. Kualitas kalian tuh sama kayak anak TK, anak SD, anak SMP. Jadi harus disuapin terus ya. Rata-rata kalian tuh textbook. Kalau belajar tuh textbook, apa jare buku, apa jare ini, gak mau menggali lebih lagi gitu, gak mau menggali lebih ke dalam lagi, gak mau memakai logika. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Apa sih itunya, dasarnya kok bisa jawaban seperti ini? Kalian kurang mengerti dan kurang paham masalah begitu. Jadi Bapak harapkan video pembelajaran Bapak ini, Bapak harapkan kalian otaknya dipakai ya, logikanya dipakai dalam hal menganalisis, baik menganalisis soal maupun menganalisis jawabannya ya, gitu. Oke, langsung saja ke soal ya. Oke, pada tanggal 1 Maret 2017 PT Rumah Mewah menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per unit 200 juta dan harga jual dengan harga per unit 300 juta. Ditambah bunga 10%. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman ya. Soal ini tolong kalian bisa analisis, kita analisis ya. Bapak sudah dibahas minggu kemarin secara detail ya, sampai memakan waktu 1 jam lebih kalau nggak salah. Oke, ditanyakan berapakah total penjualan? Oke,
Total penjualannya, kalian mungkin ada yang paham ya. Total penjualan itu berarti 10 unit dikali harga jual per unit. Oke, berapa? 10 unit dikali 300 juta. Hasilnya 3 miliar. Berarti total penjualan itu 3 miliar. 10 unit kali harga jual per unit. Oke. Selanjutnya nomor 2. Berapakah jumlah uang muka dan total piutang angsuran dan pinjaman? Kita jawab jumlah uang muka. Jumlah uang muka sama dengan 20% dikali total penjualan. 20% dikali 3 miliar. Hasilnya adalah 600 juta. Berarti jumlah uang muka 600 juta. Selanjutnya total piutang angsuran atau pinjaman. Oke. Total pinjaman angsuran berarti total penjualan dikurangi uang muka. Oke. Total penjualannya 3 miliar, uang mukanya 600 juta. Oke, hasilnya 2 miliar 400 juta rupiah. Artinya apa? Artinya ya kan, PT Rumah Mewah punya piutang 2 miliar 400 juta. Misal kayak begini ya, tolong ya. Tolong dengarkan dan tolong perhatikan handphonenya. PT Rumah Mewah menjual barang ke si A, menjual rumah ke si A seharga 3 miliar. Si A membayar uang muka 600 juta. Berarti si A punya utang 2 miliar 400. Dari mana? Dari 3 miliar dikurangi 600 juta. Itu maksudnya total pinjaman angsuran tuh. Seperti kalian misalkannya ya, kalian leasing motor misalkannya, pasti di motor kan ada DP. Motor harga 20 juta misalkannya, DP 5 juta. Berarti kamu utang ke leasing berapa? 15 juta. Begitu ya. 15 juta dibayar berapa kali? Ya, dibayar sebulan sekali selama 5 tahun misalkannya. Dibayar setiap semester selama 2 tahun misalkannya ya. Nanti ada rinciannya yang dikasih oleh leasing. Tapi biasanya leasing pakai bunganya bunga anuitas, bukan bunga menurun biasa. Oke, itu nomor 2. Berarti nomor 2 itu jumlah uang mukanya 600 juta, total pinjaman angsurannya atau pinjamannya 2 miliar 400. Sekarang nomor 3. Berapakah pokok angsurannya? Ya kan? Sudah Bapak kasih tahu ya. Pokok angsuran sama dengan total pinjaman angsuran dibagi frekuensi angsuran. Frekuensi angsurannya berapa sih? Total pinjaman angsurannya berapa? 2 miliar 400 ya. 2 miliar 400 dibagi 10 kali frekuensi angsuran. 10 kali itu dari mana, Pak? Nah, coba lihat, kalian perhatikan. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. 1 tahun itu berapa semester, adik-adik? 1 tahun itu 2 semester. Ini dibayar selama 5 tahun. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang ngerti kan? Tiap semester. Kalau pembayarnya tiap bulan selama 5 tahun, berapa berarti? Nah, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Selama 5 tahun berarti 12 dikali 5. Berarti 60 kali pembayaran. Ya kan? Dibayarnya setiap setahun sekali misalkannya. Selama berapa tahun? 10 tahun. Berarti berapa kali pembayaran? Ya, 1 tahun dikali 10 tahun. Berarti 10 kali pembayaran. Itu maksudnya. Dibayar 3 bulan sekali.
Ya, 1 tahun berapa 3 bulannya? Berapa catur bulan? Berarti 1 tahun itu 4 catur bulan. Selama 5 tahun berarti 5 dikali 4. Berarti 20 kali pembayaran. Oke, balik lagi ke soal yang ini. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun. 1 tahun berapa semester? 2 semester 1 tahun. Selama 5 tahun berarti 2 dikali 5. Berarti frekuensi pembayarannya 2 kali 5 berapa? 10 kali. Nih, lihat 10 kali ya. Total pinjaman angsuran dibagi frekuensi angsuran 2.400.000 dibagi 10 kali. Berarti berapa totalnya? 240 juta. Itu jawabannya. Pokok angsurannya berarti 240 juta. Oke, soal selanjutnya. Buatlah tabel angsuran beserta jadwal pembayaran sampai angsuran ke-5. Oke, tapi sebelumnya ya kan, sebelum membuat tabel angsuran, kita hitung dulu bunganya. Ya kan, kita hitung bunganya. Oke. Bunga itu 10% per tahun. Ya kan? Berhubung dibayarnya setiap tahun 2 kali, bukan berarti 10%, ya kan? 10% dikali angsuran pertama, 10% di angsuran kedua, enggak, ya. 10% itu per tahun. Berarti per semester berapa persen? Per semester. Bunga per semester 10% dibagi 2 semester. Berarti 1 tahun itu kan 2 semester, adik-adik. Ya kan? Berarti bunganya 10% dibagi 2 semester, ya. Berarti 10 dibagi 2, ya. Berarti 5%. Misalnya contoh, bunga 12% per tahun, ya kan? Berapa bunga per bulan? Berarti 12% dibagi 12. Berarti bunga per bulannya berapa? 1%. Bunga 12% per tahun dibayar per semester, ya kan? Berarti 6 bulannya berapa? 12% dibagi 6. Berarti per semesternya berapa? Per semesternya 6%. Oh, berarti 12%, mohon maaf, 12% dibagi 2. Berarti per semesternya yaitu 6%. Oke, balik lagi ke sini. Bunga 10% per tahun. Berarti bunga per semester 10% dibagi 2 semester. Kok 2 semester, Pak? Karena 2 semester ini 1 tahun itu berapa? 2 semester. Berarti 10% dibagi 2 sama dengan 5%. Oke ya. Jadi bunga yang dipakai adalah 5%. 0,05. Ya. 0,05. Set. Ya. Berarti bunganya 5%. Ada yang jawab di sini bunganya 10%. Ada 10% itu kan per tahun, adik-adik. Sedangkan kita pembayarannya per semester. Per semester itu per 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Berarti 1 tahun itu 2 semester. Berarti 10% dibagi 2. Hati-hati. Jadi bunga di sini adalah 5%. Coba perhatikan. Perhatikan. Bunga di sini adalah 5%. Oke. Minum dulu. Bukan 10%, tapi 5%. Oke. Angsuran, oke ya. Sekarang tabel angsuran. Tabel angsurannya sampai ke 5. Angsuran ke 0. Tanggal 1 bulan Maret 2017. 1 bulan Maret 2017 itu saat terjadinya transaksi, ya. Berarti jumlah angsuran 0. Pokok angsurannya 0. Bunga angsurannya 0. Sisa pinjamannya berapa? Sisa pinjamannya ini 2.400.000. Oke, 2.400.000.
123. Oke, ya. 2.400.000 ya. 1 angsuran ke 0 tanggal 1 bulan Maret 2017. Nih. Angsuran ke 0. Ya. Angsuran ke 0 tuh berapa? Bulan 1 tanggal 1 bulan Maret 2017. Dari mana, Pak? Kok ini tanggalnya 1 Maret 2017? Nih, pada tanggal 1 Maret nih. Ya, coba lihat 1 Maret. Ya, berarti pas terjadinya transaksi itu 1 Maret. Oke. Ya. Angsuran ke berapa, tanggal ke berapa, jumlah angsuran, pokok angsuran, bunganya 5%, sisa pinjaman. Ya, 2.400.000. Sekarang angsuran pertama itu bayarnya 1 September 2017. Dari mana? Ya karena dibayarkan per 6 bulan sekali per semester. Ya, dari 1 Maret sampai 1 September. Ya, 1 Maret 2017 sampai 1 September 2017. Jadi 1 September 2017 kita akan mendapatkan uang. Ya. Coba kita hitungkan. 1 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan ya. Agustus 6 bulan. 1 September. Berarti bayarnya 1 September. Septembernya nggak dihitung ya. 1 September berarti Maret bulan pertama, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 1 September. Oke. Yang kita lakukan, kita tulis dulu pokok angsurannya. Pokok angsurannya berapa? Coba lihat pokok angsuran 240 juta. Nih, coba lihat 240 juta. Bapak tebelin. Nih, 240 juta. Tulis dulu di sini 240 juta. Oke. 240 juta itu flat. Flat. Yang berubah adalah bunga. Karena Bapak sudah jelaskan minggu kemarin, minggu sebelum UTS ya. Jumlah angsuran itu pokok angsuran ditambah bunga. Berhubung ini metodenya metode bunga menurun, berarti jumlah angsurannya tiap angsuran berubah-ubah. Tapi pokok angsuran mah tetap flat. Coba lihat lagi lah tentang tabel yang Bapak sajikan minggu kemarin ya. Coba kalian perhatikan dan analisis. Oke. Ya. Oke. Sekarang balik lagi ya. Berapakah bunga pada angsuran pertama? Ya kan, bunga ini nih, coba lihat bunga angsuran pertama. Ya, berapakah nih bunganya nih pada angsuran ke-6? Bunga angsuran ke-0 kan 0. Sekarang bunga angsuran pertama. Berapa bunga angsuran pertama? Bunga tuh berarti sisa pinjaman dikali bunga. Bunganya berapa persen? 5%. Oke, sama dengan sisa pinjaman yang ini 2.400.000. Ya kan? Dikali bunga. Bunganya berapa persen? 5%. 5% berarti 0,05. Oke. Tuh. 120 juta. Ya. Jadi bunga angsuran pertama itu 120 juta. Sekarang jumlah angsuran. Jumlah angsuran tuh berapa? Jumlah angsuran ini pokok angsuran yang ini coba kalian perhatikan ditambah bunga. Oke, ditambah bunga. Pokok angsuran ditambah bunga sama dengan jumlah angsuran. Oke, jumlah angsuran yang pertama berarti sama dengan ya kan pokok angsuran 240 juta ya ditambah bunga 120 juta. 360 juta. Jadi pada tanggal 1 September 2017 PT Rumah Mewah akan mendapatkan uang pada angsuran pertama yaitu 360
juta. Dari mana? Dari pokok angsuran 240 juta dan dari bunga 120 juta. Oke. Ya kan? Itu angsuran pertama. Sisa pinjaman angsuran pertama itu berapa? Sisa pinjaman angsuran ke nol, yang ini ya, angsuran ke nol. Coba sambil kalian perhatikan ininya, handphonenya, jangan sambil dengerin kayak radio ya. Coba kalian perhatikan, angsuran ke nol kan sisa pinjamannya 2.400.000. Nah sekarang sisa pinjaman angsuran ke satu berapa sih? Sisa pinjaman angsuran ke satunya nih, sisa pinjaman angsuran ke satu ya, berapa sih? Sisa pinjaman angsuran pertama berarti sisa pinjaman sebelumnya berapa? 2.400.000 kan sebelumnya. Berarti sama dengan 2.400.000 dikurangi pokok angsuran berapa? 240 juta. Plek dikurangi. Set, hasilnya 2.160 juta. Oke ya. Oke, sekarang angsuran kedua. Angsuran kedua, hal yang pertama kita hitung dulu bunganya. Bunga angsuran kedua itu dari mana? Dari 2 miliar. Nih coba lihat. 2.160 juta, ya kan? 2.160 juta. Oke. Dikali 5%. Nah, 108 juta. Jumlah angsurannya berapa? Sama dengan, ya kan? Pokok angsuran ditambah bunga 348. Sisa pinjamannya berarti sama dengan sisa pinjaman sebelumnya ya, 2.160.000 dikurangi pokok angsuran 240 juta. Nah, sisa pinjamannya berarti 1.920.000 juta. Ya kan? Nah, begitu. Jadi step pertama kita hitung dulu bunganya. Setelah hitung bunga, baru kita hitung jumlah angsuran. Setelah jumlah angsuran kita udah dihitung, berarti kita hitung sisa pinjamannya. Oke, balik lagi ya. Sekarang angsuran ketiga. Pertama kita hitung dulu bunganya. Coba perhatikan, kita hitung dulu bunganya ya. Sama dengan 1.920.000 juta dikali 5%. Nah, 96 juta. Oke, itu step pertama. Step keduanya, ya kan, sama dengan jumlah angsuran ya, pokok angsuran ditambah, ya kan, bunga. Oke, 336 juta. Itu step kedua. Sekarang langkah ketiga, step ketiga. Sisa pinjamannya sama dengan 1.920.000 dikurangi pokok angsuran. Berat tuh 1.680.000. Berhubung ini Excel, jadi langsung mudah saja. Dret. Oke. Ini langsung dret. Ini sisa pinjamannya dret. Tuh. Ini langsung. Nah, ya. Oke. Berarti angsuran ke-10 itu lunas. Angsuran ke-10 itu lunas, adik-adik ya. Berhubung kalian bikin tabelnya sampai angsuran ke-5, berarti hanya sampai angsuran ke-5 saja. Nih, bikin tabelnya sampai angsuran ke-5 saja.
Untuk ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10-nya nggak usah kamu tulis ya, karena tabelnya hanya sampai angsuran ke-5. Angsuran ke-5 itu bayarnya kapan? Bayarnya tanggal 1 Maret 2009 1 September 2019 tanggalnya. Angsuran ke-6 kapan bayarnya? 1 Maret 2020. Angsuran ke-7 1 September 2020. Angsuran ke-8 1 Maret 2021. Angsuran ke-9 1 September 2021 ya. Angsuran ke-10 1 Maret 2022. Jadi kalau kita mencicil rumah ke PT Rumah Mewah akan lunasnya nanti 1 September 2022 ya kan. Oke. Nah, kenapa sih Bapak ngotot sekali, kalian harus paham. Ini tuh digunakan biasanya sama leasing. Adik-adik, kalau orang tua kalian mau leasing motor, leasing mobil, ngambil KPR perumahan, kalian sudah mengetahui masalah pokok angsuran plus bunga dan lain sebagainya ya. Nanti kalian pelajari seperti ini itu ya. Berarti jumlah angsuran itu dipengaruhi oleh bunga. Naik turunnya jumlah angsuran itu dipengaruhi oleh bunga, bukan dipengaruhi oleh pokok angsuran kalau menggunakan metode bunga menurun biasa ya kan. Nah, angsuran pertama kita bayar 360 juta. Angsuran kedua kita bayar 348 juta. Angsuran ketiga kita bayar 336 juta. Angsuran keempat kita bayar 324 juta. Angsuran kelima kita bayar 312 juta. Terus sampai angsuran ke-10 kita bayar 252 juta. Dari pokoknya 240 juta, dari bunganya 12 juta. Berarti pas angsuran ke-10 kita lunas. Oke ya, itu tabelnya ya. Kalian pelajari lagi ya. Nah, oke. Sekarang berarti itu tadi soal keberapa? Soal keempat, adik-adik. Sekarang soal ke-5. Hitunglah jumlah angsuran ke-6 jika menggunakan rumus. Ini 10 kali angsuran kan? Kalian bikin tabel kan lumayan kan, 10 kali angsuran kan? Bikin tabel sampai 10. Coba bayangkan kalau 100 kali angsuran, kamu capek bikin tabelnya. Coba kalau misalnya 200 kali angsuran, kalian capek bikin tabelnya. Ya, ini untung 1 tahun selama 5 tahun dibayarnya ini untung per semester. Jadi 1 tahun dibayar hanya 2 kali. Coba 1 tahun dibayarnya 12 kali per bulan, ya kan? Berarti kalau misalnya per bulan itu berarti selama 5 tahun itu berarti 12 dikali 5, 60. Berarti kalian harus bikin tabel 60 baris. Capek. Nah, makanya nih ada yang namanya rumus. Adik-adik, ada yang namanya rumus nih. Bapak udah kasih tahu rumus. Di buku nggak ada, di mana-mana pun nggak ada. Ya kan? Bapak menemukan rumus itu dari analisis tabel ini. Ya kan? Nah, dari mana Pak? Dari analisis tabel ini. Oke ya, berarti nomor 5. Nomor 5 ya. Coba ini kita hapus dulu. Oke. Nomor 5 ya. Oke, coba perhatikan lagi. Nah, jumlah angsuran itu berarti pokok ditambah bunga. Yang ditanyakan adalah hitunglah jumlah angsuran ke-6.
Ya kan? Jumlah angsuran ke-6. Nah, jumlah angsuran itu bisa berubah karena apa? Karena bunganya berubah-ubah. Jumlah bunganya berubah-ubah. Berarti kita harus cari dulu bunganya. Tetap pokok angsuran mah tetap gak akan berubah. Sampai bungkuk naon taya 2G teu berubah-ubah, tetap 240 juta terus sampai angsuran ke-10. Yang berubah adalah bunga. Yang berubah adalah bunga, sisa pinjaman, dan jumlah angsuran. Kalau bunga berubah, otomatis jumlah angsuran juga pasti berubah. Karena jumlah angsuran itu dipengaruhi oleh pokok angsuran dan bunga. Berarti kita cari dulu nih. Untuk kembali ke soal ya, kita cari dulu bunga angsuran ke-6. Bunga angsuran ke-6 itu berapa? Ya, bunga angsuran ke-6 itu, coba perhatikan rumus yang kemarin ya. Persentase bunga dikali jumlah pinjaman awal, dikurangi dalam kurung pokok angsuran dikali N-1. Oke. 5%. Kok 5%, Pak? Ya iya, 5% kan? 10% kan per tahun. Kalau per semester berarti 10 dibagi 2 kan? Oke, udah gak usah bahas lagi. Persentase bunga berarti 5%. Jumlah pinjaman awal 240, 2.400.000 dikurangi dalam kurung pokok angsuran 240 juta dikali dalam kurung N-nya berapa? N-nya itu angsuran ke-6, berarti N-nya 6 dikurangi 1. Oke. Jadi 6-1. Oke. 5%. Ya, dikali dalam kurung 2.400.000 dikurangi 240 juta dikali 5. Ya, 6 kurangi 1 5 kan? Kalau nggak ngerti kalian balik lagi ke SD kelas 1. Oke, selanjutnya berarti 5% dikali dalam kurung 2.400.000 dikurangi 1.200.000. Oke, berarti 5% dikali 1.200.000. 1.200.000 itu dari mana? 2.400.000 dikurangi 1.200.000. Oke, berarti hasilnya 60 juta. Berarti bunga angsuran ke-6 itu hasilnya 60 juta. Oke, sekarang berarti angsuran ke-6, pokok angsuran ditambah bunga ke-6. Nih, bunga angsuran ke-6 ya. Oke, berarti 240 juta pokok angsuran ditambah 60 juta bunga angsurannya. Berarti berapa adik-adik? 300 juta. Jadi angsuran ke-6 itu jumlahnya 300 juta. Mau bukti? Oke, buktinya. Nah, angsuran ke-6 coba perhatikan di sini di tabel. Kita ceknya di tabel ya. Oke, angsuran ke-6 300 juta. Dari mana 240 ditambah 60 juta bunganya? Coba sama enggak di sini? Ya, sama kan? Pakai rumus sama. Ya, itu pakai rumus. Berarti nomor 5 itu jawabannya 300 juta. Ya kan? Kalian hitung dulu bunganya karena pokok angsuran gak akan berubah. Bunga yang berubah. Kalau menggunakan metode bunga menurun biasa, ya. Kalau bunga flat nggak akan berubah bunganya dan dan angsurannya flat, tidak berubah. Berhubung ini bunganya berubah, otomatis jumlah angsurannya pasti berubah, ya. Oke, itu ya tentang jawabannya ya, tentang soal yang kemarin ya. Soal untuk pertemuan yang ke-7 kalau nggak salah ya, pertemuan 7. Oke. Ya. Coba perhatikan ya, diulangi lagi. Kalian tinggal pause dulu, kalian betulin. Pause ya. Oke. Baik. Ini baru perhitungan, belum jurnal. Masih jauh adik-adik. Ini baru perhitungan. Nah, sekarang Bapak akan bahas bagaimana sih cara menjurnalnya.
Oke ya, berarti udah fix ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan kalian bisa WA Bapak ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan masalah jawaban dari soal yang kemarin. Baik, Bapak akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pencatatan penjualan angsuran. Bagaimana sih cara menjurnalnya ya? Di dalam pencatatan penjualan angsuran kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode pengakuan laba kotor penjualan angsuran. Dua pengukuran ya. Gitu. Kalau kalian misalkannya menilai persediaan kan ada beberapa metode kan? Metode FIFO, metode average ya kan? Berdasarkan PSAK nomor 14. Nah, pencatatan angsuran juga ada dua metode juga. Yang pertama adalah metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Metode kedua adalah laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Nah, akibat dari kita memakai salah satu metode ini, akibatnya apa? Karena metode ini adalah kebijakan akuntansi, adik-adik. Akibatnya apa? Akibatnya nanti di jurnal penyesuaian. Ya, Bapak udah bahas. Ya kan? Metode berubah, pasti jurnal penyesuaiannya juga berubah. Ya. Jadi jurnal penyesuaian itu dari mana, Pak? Dari metode yang kita gunakan, dari metode, dari kebijakan akuntansi. Ya kan? Itu jurnal penyesuaian. Ya kan? Kemarin udah bahas lah tentang transaksi keuangan harus di jurnal. Kebijakan akuntansi juga harus di jurnal. Efek dari kebijakan akuntansi juga melahirkan jurnal penyesuaian, jadi harus di jurnal. Oke, lanjut. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, metode laba kotor diakui saat periode penjualan angsuran. Ada beberapa kejadian. Kejadian yang pertama pada saat terjadinya penjualan angsuran. Jurnalnya ya. Nah, yang pertama adalah metode perpetual pertama. Nah, mungkin kalian sudah bahas di mata pelajaran perusahaan dagang ya, tentang metode perpetual ya kan. Nah, berarti kas, piutang angsuran, penjualan. Pada kas pada debit, piutang angsuran pada debit, penjualan pada kredit. Kas itu dari mana, Pak? Biasanya dari uang muka biasanya. Oke. Yang kedua adalah harga pokok. Coba konsentrasi di metode perpetual yang pertama. Yang kedua adalah harga pokok penjualan HPP, angsuran pada debit, persediaan pada kredit. Itu metode perpetual pertama. Sedangkan kalau yang namanya penjualan angsuran itu biasanya menggunakan metode perpetual yang kedua. Ya kan? Nah, metode perpetual kedua berarti kas pada debit, piutang angsuran pada debit, persediaan pada kredit, laba kotor penjualan angsuran pada kredit. Nah, ya kan? Persediaan ya, oke. Itu pada saat terjadinya penjualan angsuran. Oke. Yang kedua, pada saat pembayaran angsuran. Ya, jurnalnya kas pada debit, piutang angsuran pada kredit, pendapatan bunga pada kredit. Ya, kalau misalkannya ini pembayaran angsuran ada bunganya. Kalau tidak ada bunganya berarti pendapatan bunganya tidak ada, langsung ke piutang angsurannya saja. Oke, ya. Nah, selanjutnya pada saat penyesuaian 31 Desember. Penyesuaiannya berarti piutang bunga pada debit, pendapatan bunga pada kredit. Kok ada penyesuaian, Pak? Alasannya dari mana, Pak? Kok bisa seperti itu, Pak? Logikanya dari mana, Pak? Nanti Bapak jelaskan di contoh soal. Oke, itu nomor 3 ya. Selanjutnya, pada saat tutup buku akhir periode 31 Desember, pasti otomatis tutup buku ya. Kalian udah paham dari kelas 1 jurnal penutup itu seperti apa. Kelas 2-nya juga, waktu kelas 11-nya juga jurnal penutup itu seperti apa ya. Kalian udah paham. Oke, jurnal penutupnya berarti laba kotor penjualan di debit, pendapatan bunga di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Jadi kalau jurnal penutup itu berarti akun nominal itu kita tutup, kita kosongkan pada akhir periode gitu. Ya kan? Dimasukkan ke laporan laba rugi, kita tutup. Ya. Bagi yang paham nacar lajur, sudah mengerti nacar lajur pasti udah paham masalah jurnal penutup. Oke. Yang kelima, pada saat awal periode 1 Januari ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik yaitu pendapatan bunga pada debit yang kreditnya adalah piutang bunga. Oke, itu jurnalnya ya.
Kalian bisa pause dan kalian bisa tulis ya di buku tulis. Nanti Bapak periksa waktu pas masuk kalian mencatat atau tidak gitu ya. Oke, sekarang contoh soal. Nah, Bapak kasih tahu contoh soal ya. Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Rumah Mewah menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per unit itu 200 juta dan dijual dengan harga per unit itu 300 juta ditambah bunga 12% per tahun. Ya, kalau tadi 10% Bapak ganti ya, biar mudah. 12% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester tetap ya, selama 5 tahun. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Ditanyakan, buatlah jurnal tahun 2017 oleh PT Rumah Mewah. Berarti kita bikin jurnal pada tahun 2017. Oke. Nah, ini tabel angsuran. Bunga menurun biasa. Bunganya berapa persen? Bunganya 6%. Dari mana Pak 6%? Jadi 12% dibagi 2. Ya kan? 12% kan per tahun. Berhubung 1 tahunnya dibayar 2 kali per semester. 1 tahun berapa semester? 2. Berarti 12% dibagi 2. Berarti 6% adik-adik bunganya. Oke, ini tabel angsurannya ya. Kalian perhatikan ya. Angsuran pertama ya kan. Angsuran pertama, angsuran ke 0, berarti jumlah angsurannya 0, pokok angsuran 0, bunganya 0, sisa pinjamannya 242 miliar 400 sama. Cuma beda bunganya aja, yang tadi 10% sekarang diganti jadi 12% per tahun. Ya kan? Jadi per semesternya yaitu 6%. Berarti ini bunganya adalah bunga 6%. Minum dulu. Oke, paham ya? Mengerti ya? Oke. Jawab. Yang pertama, pada saat terjadinya penjualan angsuran. Coba perhatikan. Penjualan angsuran itu berapa? 1 Maret 2017. Kas 600 juta. 600 juta dari yang mana? Dari DP. Piutang angsurannya 2 miliar 400 di debit. Ya kan? Kas juga di debit ya, 600 ya. Persediaan itu 2 miliar. 2 miliar itu dari mana? Dari harga pokok. Harga pokoknya berapa? Harga pokoknya kan per unit kan 200 juta. Ya kan? Menjual 10 unit. Berarti harga pokoknya adalah 10 unit dikali 200 juta. 2 miliar ya. HPP, harga pokok ya. Harga pokok ngitung dari mana sih Pak? Kok bisa ada harga pokok? Ya. Kalian pelajari udah ya. Udah di mata pelajaran akuntansi dagang tentang harga pokok ya. Persediaannya berarti berkurang 2 miliar. Laba kotor penjualannya 1 miliar. Ya kan? 600 juta ditambah 2 miliar 400 kan 3 miliar. Ya kan? Persediaan mengurang 2 miliar, berarti labanya 1 miliar. Berarti kita ngejual 3 miliar itu dapat untung 1 miliar. Namanya laba kotor penjualan. Sama aja kita beli gorengan harga 500, kita jual 1000, berarti kita punya untung berapa? 500 rupiah. Sama aja logikanya seperti itu, ya kan? Nah, oke, yang kedua, pada saat pembayaran angsuran. Ya kan? Kas pada debit 384 juta, piutang angsuran pada kredit 240 juta, pendapatan bunga pada kredit 144 juta. Ya kan? 144 juta. Piutang angsuran di sini itu sama dengan pokok angsuran. Pendapatan bunga itu yaitu pendapatan bunga. Kasnya 384 juta. Itu kas itu sama dengan jumlah angsuran. Coba lihat di tabel. Tuh, angsuran pertama, coba lihat kursor Bapak. 384 dapat uang 384 dari pokok angsuran
yaitu piutang angsuran 240 juta dan pendapatan bunga 144 juta. Oke. Ya kan? Sudah paham ya di sini jurnalnya ya. Sekarang tentang jurnal penyesuaian. Sebelum Bapak membahas tentang jurnal penyesuaian, cara berhitungnya seperti apa, tolong perhatikan gambar ini dulu. Logikanya begini. Ya kan? Pada tahun 2017, ya kan? Pada tanggal 2017 dan 2018. 2017 kejadiannya 1 Maret. Ya kan? Dia bayar pokok tambah bunga angsuran. Coba perhatikan kursor. 1 September. Ya kan? Berarti bunga dari 1 Maret sampai 1 September itu 6% ya kan? Nah, 6% kan? 6%. Oke. Selanjutnya, pokok ditambah bunga yang kedua itu 1 September sampai 1 Maret. 1 September sampai 1 Maret itu berapa? Berapa bulan? 6 bulan. Oke ya, 6 bulan. Kapan dibayarnya angsuran kedua? Nanti angsuran kedua dibayarnya tahun 2018. Oke ya, tahun 2018. Oke. Coba perhatikan ya. Menurut akuntansi itu menggunakan prinsip historical. Ya, historical itu kalau sudah kejadian itu harus kita tulis. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Coba perhatikan lagi gambar ini. Ya kan? 31 Desember itu ya kan 2017 ya berarti 1 Maret sampai 31 Desember. 31 Desember ini kita harus bikin laporan keuangan. Laporan keuangan itu yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, ya kan, perubahan ekuitas, ya kan, terus catatan atas laporan keuangan. Jadi pendapatan dan beban yang terjadi di tahun 2017 itu harus diakui. Ya, Bapak ulangi lagi. Jadi akun pendapatan atau penjualan dan akun biaya, kos maupun beban itu harus diakui. Ya, diakui di 2017 ini, ya kan? Oke. Oke ya, diakui. Jadi akun maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya akun nominal itu harus ditutup dari 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Oke, itu ya harus ditutup. Ya kan? Ya kan? Pendapatan, akun nominal itu apa? Pendapatan, penjualan, terus beban, HPP, ya kan, itu harus diakui. HPP yang sudah terjadi di tahun 2017 itu harus diakui supaya bahan untuk mendapatkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember. 31 Desember itu kita harus bikin laporan keuangan. Jadi di-cut sampai 31 Desember, ditutup ya. Oke. Permasalahannya adalah ya kan, pokok ditambah bunga yang pertama itu kan pada tahun 2017 ya kan, 1 Maret dibayar 1 September. Berarti bunga harus diakui 6 bulan ya. Dari 1 Maret 1 September. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, 6 bulan berarti. Jadi bunga pertama itu 6 bulan. Itu harus diakui di 2017. Oke, dan sudah dibayar kan tadi jurnalnya. Sedangkan bunga yang kedua itu dari 1 September sampai 1 Maret. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 1 Maret, 6 bulan ya. Nah, akan tetapi pada tanggal 31 Desember kita harus tutup buku.
Adik-adik tutup buku, maka bunga dari 1 September sampai 31 Desember 2017 itu harus diakui, dimasukkan ke laporan laba rugi di tahun 2017 sebagai pendapatan bunga. Tapi Pak, nanti kan bayarnya 1 Maret. Iya, nanti bayarnya sih 1 Maret. Kita dapat uang dari bunga tersebut 1 Maret. Cuma berhubung kita 31-nya harus tutup buku, maka dari 1 September pendapatan bunga dari 1 September sampai 31 Desember dari atas bunga yang kedua kita harus akui. Kok bisa Pak kita harus akui? Karena yang namanya akuntansi itu prinsipnya adalah prinsip historikal. Yang sudah terjadi harus kita akui. Ya. Akun nominal yang sudah terjadi kita harus akui pada tanggal 31 Desember. Maka harus disesuaikan dari 1 September pendapatan bunga sampai 31 Desember penyesuaian bunga 2017 ya. Berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan. Bunga 4 bulan itu harus diakui. Dari 1 September sampai 31 Desember. Yang jadi bahan pertanyaannya adalah berapakah total bunga dari 1 September sampai 31 Desember? Oke, ini jawabannya. Bunga kedua, ya. Nah, atas bunga kedua kan? Nah, persentase bunga dikali jumlah bulan penyesuaian dikali jumlah pinjaman awal dikurangi pokok angsuran dikali N-1. Ya. Persentase bunganya berarti 12% dibagi 12. Ingat ya, dibagi 12. Kok 12% dibagi 12? 12% itu kan per tahun, dibagi 12 bulan dulu ya. Kita cari persentase per bulannya berapa. Ya kan? Nah, baru dikali 4. 4-nya dari mana? 4 bulan. 4 bulan penyesuaian. 4-nya dari mana? Dari September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4. Ya kan? Oke. Jumlah pinjaman awal 2.400.000 dikurangi 240 dikali 2-1. Kan atas bunga yang kedua. Nah, bunga yang kedua ya. Berarti N-nya 2. 2-1 ya. Oke. Hasilnya berarti 12% per 12 itu 1% dikali 4. Dikali ya kan? 2.400.000 dikurangi 240 juta dikali 1. Berarti 4% dikali dalam kurung 2.400.000 dikurangi 240 juta. Ya, berarti sama dengan 4%. Coba perhatikan kursornya. 4% dikali 2.160 juta sama dengan 84.400.000. 2.160 juta itu Pak angsuran sisa pinjaman angsuran pertama Pak. Coba ya kan? Nah, coba kita lihat. Oke. Kita lihat. Nah, ini kan 2.160 juta itu dari angsuran pertama sebagai sisa pinjaman angsuran pertama sebagai dasar untuk perhitungan bunga pada angsuran kedua. Nih. Tapi Pak ini 129.600.000 Pak bunganya. Iya, karena ini 6%. Kok 6%? Iya, karena ini bunganya 6 bulan. Sedangkan kita harus cari bunga 4 bulan. Oke. Ya kan? Nah, 4 bulan kan? 4 bulan kok dari mana Pak? Dari 1 September, Oktober, November, Desember. Ya, hasilnya 86.400.000 ya. Itu bunga kedua untuk penyesuaian bunga 2017. Oke. Ya, coba perhatikan lagi ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Oke, selanjutnya kita jurnal. Ya, namanya penyesuaian itu pasti akhir periode. Berarti 31 Desember 2017 piutang bunga 84.400.000, pendapatan bunga 84.400.000.
Ya, itu dari September sampai 1 September sampai 31 Desember. Ya. Makanya pendapatan kita akui ya di laporan laba rugi. Ya. Kok piutang bunga, Pak? Kok nggak kas? Ya nanti kita dapat uangnya nanti 1 Maret 2018. Cuma pendapatan bunganya harus kita akui selama 4 bulan dari 1 September sampai 31 Desember. Tapi nanti 1 Maret kita akuinya 6 bulan. Oke, pada saat penyesuaian 31. Oke ya. Oke. Sekarang nomor 4 pada saat tutup buku 31 Desember ya. Oke, 31 Desember. Laba penjualan angsurannya 1 miliar. Pendapatan bunganya 230.400.000. Itisar laba ruginya pada kredit 1.230.400.000. Kok pendapatan bunganya 230.400, Pak? Kenapa enggak 86.400? Coba perhatikan total pendapatan bunga 2017, pendapatan bunga angsuran pertama. Nah, tadi kan jurnal pas awal 144 juta, ya kan? Ditambah pendapatan bunga penyesuaian 86.400.000. Hasilnya 230.400.000. Jadi 230.400.000 itu kita masukin ke laporan laba rugi sebagai pendapatan kita. Ya kan? Oke. Udah paham? Sekarang berhubung ada penyesuaian yang tadi nih, ya kan? Nah, berhubung nih ada penyesuaian piutang bunga pendapatan bunga 86.400.000 ya, maka ya supaya tidak terjadi pencatatan ganda, maka kita harus bikin jurnal pembalik. Buat apa Pak jurnal pembalik? Nanti Bapak jelaskan kalau sudah masuk ya. Nah, kalau dijelaskan di sini mungkin kalian masih bingung ya, Bapak juga bingung gimana cara menjelaskannya. Karena ini berkaitan dengan kita nanti patokannya di buku besar ya, seperti apanya. Oke. Nah, kalian harus ikutin aja ya. Ikutin aja kata Bapak ya. Nah, untuk sementara pendapatan bunga kita balik. Ya kan kalau penyesuaian yang tadi kan nah, piutang bunganya kan pada debit 84.400.000, pendapatan bunganya pada kredit 86.400.000. Nah, pada jurnal pembalik dibalik. Pendapatan bunga yang di debit 86.400.000 dan piutang bunganya di kredit 86.400.000. Tapi jurnal ini harus dicatat 1 Januari 2018. Bukan 31 Desember. Ingat ya, awal periode. Kalau kalian nulisnya 31 Desember akan rubah di laporan laba ruginya, akan rubah nantinya. Ya kan? Nah, maka ditulisnya di 1 Januari 2018. Ya. Baik. Itu saja dari Bapak untuk materi sekarang. Mohon maaf Bapak telat uploadnya karena Bapak ngedadak nih uploadnya, ngedadak bikin video pembelajarannya. Bapak baru pulang dari Jakarta ya, baru pulang ada proyek, lagi-lagi proyek ya. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan proyek Bapaknya gol. Kemarin ada proyek masih ngurusin berkutik di SBLC ya. Untuk apa sih SBLC Pak? Nanti Bapak akan kasih tahu ya, bagaimana cara meminjam uang tanpa jaminan ya, bagaimana cara memulai usaha tanpa memerlukan uang, ya kan? Ya kan, bagaimana cara meyakinkan investor itu seperti apa sih? Meyakinkan investor. Ya, salah satunya untuk meyakinkan investor atau meyakinkan pihak perbankan adalah salah satunya adalah di laporan keuangan. Kalau kita bisa bikin laporan keuangan dengan rapi, bisa bikin laporan laba rugi,
laporan posisi keuangan, laporan arus kas kita bisa bikin, catatan laporan keuangan harus bisa kita bikin, laporan posisi keuangan raca komparatif kita harus bikin, kita rapi segala macam, khususnya arus kas, pasti otomatis akan menambah keyakinan investor. Kamu misalkannya mau pinjem uang buat usaha dagang cilok, ya kan, jaminan sertifikat rumah, udah itu aja. Tapi kalau kamu bikin laporan keuangannya, bikin studi kelayakan bisnisnya, ya, jadi hampir kemungkinan ya akan menambah, akan goal ya. Goal dalam artian nanti besar kemungkinan pinjaman kamu akan di ACC. Nah, makanya rata-rata kok si ini mengajukan 1 miliar kok cairnya cuma 500 juta? Kok tapi si ini ngajuin 1 miliar kok cair semua 1 miliar? Nah, perbedaannya di salah satunya adalah karena si B itu berbeda dengan si A. Kalau si A mah pengajuan 1 miliar cuma cair 500 juta karena laporan keuangan dan administrasinya hancur. Laporan keuangan gak bikin, hancur-hancuran, tidak sesuai dengan PSAK, ya kan? Berbeda dengan sekali dengan si B. Pengajuan 1 miliar ternyata cairnya alhamdulillah dapat 1 miliar bahkan lebih gitu kan, bisa 2 miliar. Nah, ke pihak perbankan atau ke pihak investor, karena si B itu membuat laporan keuangannya dengan rapi. Rapi itu bukan catatannya tapi rapi angkanya, sesuai dengan logika, administrasinya bagus, lengkap, ya kan? Nah, semakin administrasi bagus, ada SOP-nya, standar operating prosedurnya ada, ya kan, proses laporan keuangannya sesuai dengan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, ya, sesuai aturan dari IAI, otomatis akan menambah keyakinan investor. Baik, itu saja yang Bapak akan jelaskan, ya kan. Nanti minggu depan Bapak akan menjelaskan atau akan bukan menjelaskan ya, soal yang keempat ya, tentang jurnal ya. Jurnal Johan angsuran menggunakan metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Jadi yang tadi Bapak jelaskan itu adalah metode laba kotor dikakui saat terjadinya penjualan. Untuk metode kedua nanti Bapak akan jelaskan di minggu berikutnya yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.